Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita bertemu lagi di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama, Dede. Pagi kakak Nabawi. Alhamdulillah pagi. Pagi Mas Bedu. Pagi En, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mau Sehat cerita ya? nih? Hah? Mau cerita? Ceritanya Boleh panjang nggak? apa pendek? Maunya sih panjang, tapi nanti waktunya nggak cukup. Iya, yaudah kalau gitu yang panjang aja deh. Ya, yang pendek aja Oh ya. iya, pendek aja. En tuh lagi sedih sebenarnya. Yang air panas tuh. pakai Itu kopi. seduh, mendidih nanti, Pak. Terus? Lagi sedih, kasihan soalnya temen En tuh dia bilang katanya tiap kali anaknya nanya ke dia nih, Dia nggak tahu jawabannya? Iya, belum nanya. Nah, pertanyaannya juga kamu belum tahu kan? Belum. Dia nanya gini, mama, papa aku siapa sih gitu. Masa Dia anak itu nggak tahu papanya nggak tahu papanya siapa. Nah, jadi Oh tuh nggak pernah dikasih tahu, ini anak siapa dari kecil gitu kali ya? nggak tahu makanya. Terus temennya En tuh nggak bisa jawab, katanya bingung mau jawabnya gimana. Ya karena memang papanya jarang pulang atau Bukan. papanya sibuk sekali, Bukan. tapi anaknya nggak tahu apa siapa papanya, atau jangan-jangan Apa? Ayo, Kan- apa? dia anak lahir di luar, nikah di luar. Masalahnya nggak nikah, udah lahir. Nggak nikah udah lahir. Bingung kan? Maksudnya gimana sih? Jadi temen En itu korban pemerkosaan. Astagfirullahaladzim. Terus ya Allah. hamil. Nah tadinya tuh dia sempat bilang gini pas masih hamil. Tadinya nggak mau dilahirin sama dia karena dia takut dia nggak mau ngelahirin anak haram katanya. Saya bilang anak mah mana ada yang haram ya? Iya. Anak di luar nikah apakah betul sama dengan anak haram? Nah itu dia. Nanti kita cek sama nenek aja deh, sama mama ya. Oh, Mama lebih tahu masalah ini. iya bener. Aku juga jangan-jangan aku anak di luar nih. Kamu udah di luar emang Iya. sekarang, udah nggak di dalam. Udah nggak di dalam. Udah enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Nek. Mama. Aduh, Alhamdulillah, Damang. Nek. Pangestu, Ma. Alhamdulillah. Kumaha? Baik, Ma. Itu ada cerita dari En tentang Iya, Nek, temen sahabatnya. En. Kunaon? Bukan anaknya En. Temen En En. punya Temennya En ceritanya kumaha? Temen En, dia bilang katanya dia tuh lagi sedih Nek, karena kalau misalnya anaknya tanya, Mama aku pengen ketemu papa mana sih gitu kan. Nah dia tuh nggak pernah bisa jawab karena Oh, itu anak atau bapaknya yang mana? iya karena dia tuh kan hamilnya karena dia sempat jadi korban pemerkosaan gitu Nek, sampai hamil. Terus dia tadinya pas masih hamil pun sempat nggak pengen dilahirin kan, pengen digugurin karena katanya dia nggak mau ini kan anak haram gitu. Cuma En bilang mana ada Oh, anak karena yang diperkosa. haram kan. Oke. Gitu. Kita lihat ya bagaimana dalam Islam hukum anak yang lahir di luar nikah. Apakah itu anak haram juga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub
Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Anak yang lahir di luar nikah. Lahir luar nikah. Rasanya saat ini sering banget mendengar kabar anak yang lahir di luar nikah. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kayaknya udah nggak dianggap aib. Dulu tahun 70-an, kalau ada orang anak yang lahir di luar nikah itu saking malunya sama lingkungan, itu keluarganya sampai pindah. Mama punya tetangga di Tanah Abang, dulu Mama tinggal di Tanah Abang, di rumah PMI, Pondok Mertua Indah. Itu ada tetangga yang hamil duluan, sampai keluarganya pindah ke Bogor, tahun 70. Saking aib yang luar biasa, malu dengan tetangga. Sekarang, kayaknya lazim. Dianggap biasa, udah gak malu lagi. Saking udah banyak orang yang melakukan seperti ini, rasanya banyak sekali orang yang berbuat zina saat ini, Masya Allah. Nah, anak yang lahir di luar nikah tadi EN bilang, suka disebut anak haram, anak haram. Ini salah. Anak ini tetap suci, bersih, lahir, fitrahnya tidak punya dosa yang namanya bayi. Boleh jadi kenapa disebut dengan anak haram? Karena anak ini lahir hasil daripada perbuatan haram. Zina kan haram. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati perbuatan zina, zina perbuatan keji dan sangat hina. Masya Allah. Bagaimana Islam memandang yang namanya anak lahir di luar nikah? Tadi nenek dengar EN ngomong. Teman EN ini diperkosa sama orang sehingga dia hamil. Atau boleh jadi karena diperkosa oleh orang dia hamil. Atau boleh jadi rela sama rela yang namanya pacaran mereka berbuat zina. Tapi hasilnya kan sama. Mereka hamil. Kemudian melahirkan. Nah, mengenai orang yang diperkosa ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan kalau perempuan diperkosa seperti tadi. Selama hamil dia menderita karena memang trauma. Kebayang penderitaan waktu dia diperkosa. Ulama yang pertama mengatakan boleh digugurkan daripada dia malu sepanjang hayat. Ulama kedua mengatakan tidak boleh. Nah, mana yang mau dipakai itu silakan aja. Nah, masing-masing punya pendapat. Sekarang, yang namanya anak lahir dari perbuatan dosa orang tuanya, baik mereka berbuat zina rela dengan rela ataupun diperkosa. Kalau anak ini lahir, bagaimana hukum dalam aturan agama Islam? Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan bercocok tanam di atas tanaman orang. Dari hadis ini apa maksudnya? Perempuan yang sudah hamil tidak boleh menikah. Tapi ada ulama mengatakan boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sekarang, kalau seandainya perempuan yang sudah hamil tadi menikah dengan seorang laki-laki, anaknya lahir. Bagaimana hukum daripada anaknya ini? Bagaimana hukum pernikahan? Pernikahannya sah. Selama rukun nikah ada. Pengantin perempuan, pengantin laki-laki, wali pihak perempuan, ada saksi dua orang yang adil, ada ijab kabul selama ini ada pernikahan mereka sah. Tapi anaknya bin ibunya bukan bin ayahnya. Karena dibikin diadonin sebelum adanya pernikahan. Hilang semua hak, warisan, perwalian semuanya hilang. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mama bilang jangan bercocok tanam di kebun atau jangan bercocok tanam di atas tanaman orang. Tanaman orang, artinya tidak boleh menikahi perempuan yang hamil
Orang yang kalau orang menghamilinya. tadi yang menghamilinya. Tiba-tiba muncul ya Mas seorang laki-laki yang ingin menjadi pahlawan. Nah, punten. Boleh jadi satu, muncul laki-laki jadi pahlawan. Karena dia tidak bertanggung jawab yang menghamilinya. Terus muncul dia, biarin deh aku sangat mencintaimu walaupun udah hamil, biarin deh nanti aku anggap anakku. Ada. Ada, Mak. Ada juga yang begini, dia dibayar Nah, oleh ada yang keluarga seperti daripada pihak perempuan. Ya. Menutup malu. Menutup rasa malu. Betul. Nah, menutup rasa malu. Ini ada terjadi. Nah, kalau memang yang menikah dengan perempuan yang sedang hamil, yang bukan menghamilinya, dikatakan tidak sah. Karena bukan cocok tanam dia. Nah, sekarang, kalau seorang perempuan lagi hamil, kemudian dia melahirkan, otomatis bayi yang lahir bin ibunya. Sekarang, nih perempuan ini hamil, dinikahi oleh laki-laki. Mungkin laki-laki yang menghamilinya. Atau kita tidak tahu kan, boleh jadi pahlawan kata Bedu. Iya. Boleh jadi dibayar oleh keluarga perempuan untuk rasa malu. Maka anak yang lahir, kalau dalam tanda kutip, dari pernikahan laki-laki dengan ibu yang sedang mengandung 6 bulan, anak baru lahir itu boleh bin bapak yang menikahi ibunya. Koma. Tapi seandainya pernikahan si perempuan hamil dengan laki-laki tadi kurang dari 6 bulan, artinya tidak boleh bin daripada suami ibunya. Kenapa? Karena yang namanya bayi, dari pertama pertemuan sperma dengan induk telur sampai matang, sampai layak lahir bisa hidup, itu 6 bulan. Makanya kalau kurang dari 6 bulan artinya bukan anak dia. Seperti itu. Makanya karena bukan anak dia, tidak boleh bin sama dia, maka hilang semua ketentuan yang namanya nasab. 1, tidak boleh bin ayahnya. 2, kalau ini anak perempuan, kalau nikah tidak boleh jadi wali daripada anak perempuannya. Siapa walinya? Hakim. Yang 3, tidak ada warisan. Terus seandainya si anak perempuan ini gede mau nikah, misalnya bapaknya tidak ada. Dalam pernikahan mereka nih, ayah dengan ibu yang hamilan tadi itu punya anak laki-laki. Saudara kandung laki-laki ini pun tidak berhak menjadi wali. Karena hanya hubungan dengan ibu. Ya, iya. Sementara wali jurusan daripada ayah, gitu kan. Beda jalur. Ya memang harus ada keterbukaan dan kejujuran di situ ya, Mas. Betul, Kadang-kadang orang suka tuanya. Menutup malu udah nggak apa-apa abang aja padahal tidak ada hubungan Ini, darah. Beduk ngomong begitu. Harus saja kejujuran. Mama pernah ditanya jamaah mama, dia nangis. Dia nangis. Kenapa dia nangis? Katanya dia suatu ketika benahin lemari emaknya. Melihat surat nikah emaknya dengan dia lahir, itu duluan dia lahir. Maka dia tahu kalau dia itu bukan anak daripada Hasil pernikahan. ayahnya, dari hasil pernikahan. Mama bilang, udah kamu anak ibu kamu, tapi itu kan ayah kamu secara biologis, walaupun secara agama tidak diakui, tapi tetap dia membiayai hidupnya. Dia nangis. Karena diterangkan dalam pengajian oleh mama seperti ini. Tapi bagaimana kita? Kita sebagai tetangga, kan Rasul mengatakan, tutup aib orang lain. Kalau kita tahu seorang melakukan zina, jangan diuar-uar, diumumin di kampung, apalagi di-share ke mana-mana. Membawa aib orang. Rasul bersabda, siapa yang di alam dunia menutup aib orang lain, di alam akhirat aib ditutup oleh Allah. Tapi siapa yang membuka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Masalahnya begini. Kalau orang ini menikah, misalnya anak yang lahir dari luar nikah tadi, perempuan, begitu menikah. Bapaknya ada, emaknya ada. Kan kalau orang mah pengen banget bapak ngawinin anak perempuan. Ini kadang-kadang kata bapaknya, saya serahkan kepada wali hakim. Hakim harus orang yang bijaksana. Jangan begini, emang bapak kagak kepengen ngawinin anak bapak? Ditawarin lagi. Orang kan kalau nikah mah banyak orang, tetangga saudara keluarga. Nanti kebuka aib dia. Iya. Harusnya hakim tuh bijaksana. Belakang. Atau ngomong luri di belakangnya, bisik-bisik. Jangan sampai orang lain mendengar. Iya, iya. Saya serahkan kepada bapak hakim untuk menikahkan anak saya. Itu lebih baik. Cuman punten di masyarakat kita, ada yang emak-emaknya cerewet begini. Begitu dikatakan, kata ayahnya, saya tidak boleh menikahkan. Tapi sama wali hakim. Ntar ada saudaranya, ternyata ini anak haram. Teriak-teriak. Calon mertuanya.
ini ada kejadian. Astagfirullahaladzim. Artinya membuka aib keluarga. Aibnya panjang. Sepanjang hayat orang akan mengingatnya. Namanya orang lagi nyari menikah. Lagi banyak Ini lagi. yang wajib kita jaga. Ya Allah. Jadi kalau ada orang lain berbuat nista, berbuat aib, tutup. Oh, Nek. Kalau mereka bertaubat, insya Allah asal taubat nasuha diterima oleh Allah. Insya Allah. Gitu. Nek, gini Nek, tadi kan Nenek bilang kalau misalnya dinikahkan saat dalam kondisi masih hamil gitu ya. Ya. Ada yang bilang gini, kalau masih hamil tidak boleh dinikahkan, tapi menunggu anaknya lahir dulu, baru kemudian boleh dinikahkan. Itu gimana Nek? Betul. Itu memang ada yang mengatakan kalau perempuan sedang hamil tidak boleh menikahkan, tapi nunggu melahirkan. Namun para ulama kita itu membuat konferensi, mereka bermusyawarah. Dalam kondisi seperti ini, bolehlah seorang perempuan hamil menikah. Asal laki-laki menikah dengan perempuan tadi adalah yang menghamilinya. Jadi ini kesepakatan para ulama. Nah, Kan yang namanya hukum itu Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma, Qiyas, Ijtihad. Ijtihad para ulama, seperti itu. Nah, itu ada yang bilang gini nih, ketika sudah dinikahkan oleh orang yang melakukan gitu kan, ayah yang anak tersebut. Menghamilinya. Oh, yang menghamilinya. Itu nanti setelah anaknya lahir, dia harus nikah ulang. Itu benar nggak, Nek? Kagak bener. Sekarang pakai ini, Em. Heeh. Kalau seandainya habis anaknya lahir dinikahkan kembali, artinya pernikahan yang awal nggak sah. Dosa dong dia berbuat zina. Itu salah, pendapat yang keliru. Oke. Bahkan punten kalau seperti yang bilang, kalau habis anaknya lahir harus nikah kembali. Orang bertanya-tanya, nah kau nikah lagi? Minta dijawab, soalnya hamil duluan, aib lagi. Aib lagi. Anaknya jadi malu, keluarganya jadi malu. Makanya tutup pernikahan yang awal selama rukun nikah ini ada, pernikahan sah. Terpenuhi semua. Tidak ada kewajiban diulang kembali. Karena kalau diulang kembali jadi buka aib. Orang tadi tahu, ternyata tuh itu salah. Diulang kecuali kalau pengen supaya kemarin kurang meriah, pengen yang lebih meriah lagi Wah, diulang. itu resepsinya Itu bukan nikahnya, Bedu, bukan ijab Iya, kabulnya, resepsinya. pestanya. Pestanya. Cuman kalau kata mama, ngapain buang-buang duit? Bener. Mending buat itu tuh modal panjer rumah. Oh, bener, Nek. Setuju. Bener nggak? Setuju, bener, Nek. Nggak, dulu, Buat modal dulu usaha. dia orang susah, tapi begitu kaya pengen dong gitu. Oh, dong. beda. Oh, Kaya. silahkan. Tapi jangan salah. Yang diundang fakir, miskin, Nah, itu anak dia. yatim. Ajak untuk Itu yang menikmati. lebih baik. Jangan. Ah, oh ya, Nek. Terus pernah ada kejadian gini, Nek. Anak ini lahir di luar nikah gitu. Karena perbuatan dosa dari ibu dan bapaknya. Terus kemudian ketika ayahnya mau menikahkan dia, ayah ngomong nih ke asal wali hakim, Pak, saya anak ini bisik-bisik gitu kan, anak ini lahir sebelum saya dan istri menikah gitu kan, saya menjelaskan, kan saya nggak boleh nih jadi wali nikahnya. Terus wali hakimnya ngomong gini, udah Pak, nggak apa-apa, Bapak aja. Nah itu gimana? Hakimnya dosa, artinya bodoh, nggak ngerti agama hakimnya. Makanya jadi hakim itu harus ngerti agama, baru diangkat jadi hakim. Dia dosa besar. Kalau kita orang tuanya tahu bahwa itu tidak boleh, maka kita wajib ngasih tahu si hakim yang tidak mengerti hukum itu. Nah, Itu kewajiban. ini permasalahannya adalah si orang tuanya juga nggak mengerti nih. Dia pikir oh boleh-boleh aja. Akhirnya dia menikahkanlah tuh anaknya. Nah saat ini tuh temennya ini anaknya tuh udah 2 gitu bahkan. Nah gimana pernikahannya dia? Pernikahannya tidak sah. Oh, Karena yang namanya wali, bapak kandung, kakek kandung, saudara kandung yang laki-laki. Saudara seayah yang laki-laki. Kemudian anak saudara kandung, kemudian anak saudara seayah, kemudian saudara kandung ayah paman atau uak. Kemudian anak saudara kandung ayah, baru wali hakim. Susunannya sudah jelas. Jadi kalau misalnya dia anak ayah biologis, tapi dia menghamili duluan, maka nikah anak Anda tidak sah. Harus diulang kembali. oh ya kasihan anaknya ya, anaknya nggak tahu apa-apa jadi selama ini. Makanya dia orang berzina. tuanya harus jujur. Oh, Karena jujur kepada Allah, itu yang paling penting. oke baik Nek. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Oke. Mas Bedu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah, Mama, Dede. Sini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Oke Nek, sekarang Mama. udah ada pertanyaan nih Nek dari jamaah di Instagram. Tok.
ini ada dari... Oh, ini pertanyaan sama kayak tadi pertanyaan nenek. Sabto, enggak, bukan. Bukan, ini bukan. Ini dari Lili Yulita. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam Yulita. Galau nih, Mah. Ada apa Lili Yulita? Kalau ada anak di luar nikah, pas lahir, apakah bapak ibunya harus menikah lagi, Mah? Karena masih bingung dan rancu. Jangan bingung dan ragu, tidak perlu menikah kembali karena pernikahan yang awal sudah sah Lili Yulita. Lanjut. Lanjut, oke. Kita sama tadi, pokoknya maaf ya. Nah, ini dari Aisyah Aisyah Za. Aisyah Zah. Assalamualaikum. Aisyah Azah gitu. Aisyah Azah gitu maksudnya kali ya. Ya, Aisyah Azah. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Aisyah Azah. Galau nih, Ma. Ada apa Azah? Bagaimana hukum menikahkan anak perempuan yang di luar nikah? Jika yang menjadi wali nikah tetap ayah kandungnya, bagaimana tentang keturunannya kelak? Jika Tidak sah, artinya mereka berbuat zina. Sudah saya terangkan tadi, yang namanya wali ada 9, yaitu ayah daripada anak tadi. Walaupun dia ayah biologisnya, tapi secara hukum agama tidak sah sebagai ayah. Maka harus wali hakim. Lebih baik dinikahkan ulang kembali dengan wali hakim. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Kalau sah tapi ayahnya sah tapi ayahnya nggak mau menikahkan, itu nggak apa-apa, Pak. Maksudnya? Sah sebagai seorang ayah, tapi dia nggak mau jadi wali bagi anaknya untuk dinikahkan. Dia aja nggak mau orang tuanya. Emang kagak boleh menikahkan, lu gimana juga? Seandainya ini posisinya sah sekarang. Sah bagaimana? Sah sebagai seorang ayah, sebagai Ya, wali. kan udah nikah mamanya. Dia diminta untuk menjadi wali pernikahan pada anak perempuannya. Tapi itu yang lahir luar nikah. Enggak, yang sah, pernikahannya sah. Bukan sebelum hamil, istrinya belum hamil. Itu dibalik kondisinya, Mah. Dibalik kondisinya. Yang benar sah, tapi dia tidak mau menjadi wali pernikahan putrinya gitu. Oh, boleh jadi dia sedih atau dia bagaimana, kan ada alasan. Pasti tidak mungkin yang namanya ayah kandung. Kalau dia tidak menikahkan, maka yang kedua kakeknya, bapaknya ayah. Bapaknya ayah udah meninggal, namanya aki-aki barangkali punten, yaitu saudara kandung dari anaknya. Anak ayah yang saudara kandung dengan anak cewek tadi. Kalau tidak ada saudara seayah yang laki-laki. Kalau tidak ada siapa dia, yaitu anak dari saudara laki-laki sekandung. Kalau tidak ada anak dari saudara seayah yang laki-laki. Kalau tidak ada saudara kandung ayah, paman atau uwa. Pak Dek, Pale. Oke. Artinya dia nggak apa-apa ya, Maya, kalau nggak mau menikahkan. Tidak masalah, boleh jadi ada masalah. Kan ada aja orang. Ada aja. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih, Nek, dari si Aisyah Zan yang tadi belum selesai. Kan tadi Nek bilang kan nggak sah kan berarti pernikahan anaknya, Nek, ya? Betul. Karena ini lahir luar nikah. Nah, kalau misalnya si anak yang sudah dinikahkan ini punya anak perempuan, nah nanti gimana tuh si anak perempuan dari anak itu walinya? Cucunya. Artinya dia bukan anak dari bapaknya. Maka kembali yang salah orang tuanya. Makanya kejujuran yang dibutuhkan dari kita. Karena kita semua pernah melakukan kesalahan, di antaranya ada orang yang melakukan zina. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum wa dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau di antara kalian ada dosa fahisyah, dosa yang selain diri kita ada orang lain. Misalnya orang berbuat zina itulah. Atau dolim dengan diri sendiri, mabok, teler. Dzakarullah, ingat sama Allah, taubat sama Allah. Mama yaghfiru dzunuba illallah, tidak bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa selain syirik diampuni oleh Allah. Jadi orang yang berbuat zina, kalau dia sudah bertaubat dengan taubat nasuha, asal dia langsung merubah sikapnya dengan yang baik yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah Allah terima. Dalam surat An-Nisa 16 pun sama. Kalau mereka sudah minta ampun, taubat, biarkan mereka. Nah, tadi Mama bilang sampai ke cucunya bahkan itu tidak sah ya, Ma? Itu karena begini masalahnya, dong, Ma, itu, Ma. si anak perempuan yang lahir di luar nikah, dinikahkan oleh ayah biologisnya, yang setelah ilmu fikih tidak sah. Karena dia bikin sebelum menikah. Oke. Otomatis anak yang lahir ini tidak sah. Cucunya juga tidak sah. Cucunya artinya tidak makanya belajar dong ilmu agama gitu kan. Nah, artinya kalau kesalahan ini tidak diketahui ya, maksudnya artinya dia baru tahu di turunan ketiga atau keempat. Untuk memutus kesalahan itu tuh gimana, Mak? Karena dari atasnya udah salah, kakek neneknya udah salah, Pak. Kalau orang yang tidak berbuat dosa karena ketidakpengetahuan tidak bersalah. La yu'ahidukumullahu bil lagwi fi aimanikum walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubukum. Orang tadi tidak dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang katakan tangan, tapi dengan hati. Dia hatinya tidak tahu, dia melakukan ini tidak tahu.
Yang dosa ayahnya dengan ibunya yang menikahkan tadi. Mereka yang berdosa. Sekarang udah ketahuan. Kalau begitu ketahuan langsung taubat kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan takut. Oke. Artinya begitu. Karena ketidakpengetahuan. Artinya begitu sampai cucu tahu langsung di stop tuh. Kakek nenek gak usah menjadi wali buat aku, misalkan Ya. hakim yang langsung biar Ya. pernikahan itu sah dan Betul. terputus kesalahan kakek neneknya. Itulah kenapa ada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau alasannya kita nggak ngerti hukum apaan, kenapa lu nggak belajar agama? Betul. Ngaku Islam, kenapa nggak belajar Quran? Kenapa nggak belajar hadis? Kenapa nggak nonton acara kita? Nambah ilmu agamanya. Oke? Oke, Ma. Oke. Oke, Nek, paham jadi. nih ada pertanyaan lagi nih dari dede.sulaiman.3367717. Banyak dotnya. Silahkan dot. Iya, angkanya juga banyak nih. Ya sok, udah langsung pertanyaan biar nggak lama. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam dot. Galau nih, Ma. Ya. Ma, apakah doa seorang anak di luar nikah tidak sampai ke orang tuanya? Bagaimana menyempurnakannya supaya dosa tersebut bisa diampuni oleh Allah? Oke, maaf. Doa sekali lagi. Yang kita katakan anak haram salah. Yang haram yang jadah bukan anaknya. Anaknya fitrahnya bersih. Yang haram jadah emaknya bapaknya. Kenapa belum nikah anak udah diadonin? Yang dosa mereka. Kenapa jadi anaknya? Kita kadang-kadang salah. Jangan main sama dia, anak haram. Salah. Ini anak tetap bersih. Kalau dia berdoa, dia beribadah, pasti diterima oleh Allah. Karena fitrahnya ini bersih. Anak ini bersih. Yang dosa orang tuanya. Dan mereka pun saat dia bertaubat dengan dosa yang pernah mereka lakukan, Allah mengampuni dosa mereka. Jangan ada salah kaprah. Doa percuma lu mah ngedoa nggak bakalan sampai. Kata siapa? Kita aja yang rajin sholat, yang rajin ngaji, punya acara tinggi. Belum tentu doa kita dikabul. Jangan sombong siapa kita. Biasa aja. Makhluk Allah yang biasa. Lagi-lagi tuh kembali kepada hak prerogatifnya Allah ya, Ma ya. Betul, itu haknya Allah. Jangan merasa mengklaim gua paling hebat. Contoh, ada seorang alim ulama hebat ketemu dengan orang ahli maksiat, ahli dosa. Kamu jangan maksiat mulu, tetap maksiat. Kamu jangan maksiat mulu, berkali-kali ditegur. Si ahli agama tadi bilang, tempat kamu neraka jahanam. Rasul tegur mereka, kenapa kamu mengatakan tempat neraka jahanam? Kamu aja yang jadi ibadah belum tentu. Artinya kamu gak ikhlas. Siapa tahu orang yang banyak dosanya bertaubat kepada Allah ketika mati dia husnul khotimah. Langsung masuk surga. Makanya jangan mengklaim kita surga, kita neraka. Yang penting kita kerjakan perintah Allah. Jangan yang dilarang oleh Allah. Semoga mendapatkan ridhonya Allah. Tujuan kita hanya satu, libtigo imardotillah. Begitu. Oke, Nek, berarti kalau dari apa yang tadi Nenek jelaskan, ini yang dirugikan dalam kondisi seperti ini adalah si anak ya, Nek? Anak. Itulah kenapa nasab turunan dalam Islam adanya pernikahan. Makanya nikah itu dimulai dengan syahadat, dimulai dengan istighfar, dengan menyebut nama Allah. Mereka menikah dengan menyebut nama Allah. Halal berhubungan badan karena menyebut nama Allah. Makanya para suami jangan menyanyiakan istri kalian. Kalau kalian menyakitinya urusannya langsung dengan Allah. Berat. Makanya ini juga jadi pelajaran juga nih buat wanita, hati-hati jangan mau diperdayai oleh laki-laki. Makanya jadi perempuan jangan menghina diri. Saya kan perempuan. Jangan begitu nih Harus perempuan. kuat, ya. Begitu. Harus bisa menahan godaan, Iya. rayuan gombal dari laki-laki. Ya, Makanya di nanti aku nggak bakal antaranya lari kok. dalam tanda kutip mengenakan pakaian muslimah yang menutup aurat tidak bakal digoda. Itulah pembeda antara muslimah dengan orang yang kurang baik. Jangan mau dibohongin sama laki-laki ya. Aku Iya. gak bakal lari kok gitu. Jangan mau ya, Nek ya. Tapi kalau Janji kita nggak bakal lari ya, En, ya? Iya, oh Kata enggak. begini, Lari katanya begini capek. kata cowoknya. Buktikan rasa cintamu kepadaku. Wow. Ha, Oh. emang tuh. Emang duren. Jangan lo ya. Ah. Kita perempuan harus punya harga diri. Betul. Coba dulu baru dibeli ya, enggak, berapa ya, Nek? Ya udah. Yang penting kalau kita sih nggak akan lari ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama, Dede. Ada nggak En yang bertanya tentang nikah di luar? Di Instagram Akhir di nggak luar ada. nikah. Nikah di luar. Keder lu do. Lahir di luar, nikah di luar. Di luar. Ngalamun teu. Enggak, Pak.
Nikah. Judulnya naon? Balik. Judulnya lahir di luar nikah. Di luar. Jangan tambah di luar lagi tuh jadi eder. Enggak, di Instagram udah nggak ada. Tapi nih Ayan mau tanya lagi. Ada temen Ayan pernah bilang kayak gini. Jadi dia itu baru tahu kalau dia ternyata adalah anak hasil dari perbuatan Orang tuanya. gitu, yang sudah nggak tahu gimana. Nah, si anak ini bahkan sampai kayak dia nggak tahu nih bapaknya siapa karena ibunya tuh ternyata berhubungan dengan banyak laki-laki gitu kan. Nah, terus banyak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian dia nanya lah ke orang tuanya. Ini bagaimana kok bisa seperti ini? Nah, orang tua itu beralasan kalau enggak, kok nggak kayak gitu. Kamu mama papa nikah dulu baru kamu lahir gitu kan. Tapi kok ini surat nikahnya berbeda. Dia orang tua bilangnya, ya ini surat nikahnya baru jadinya salah cetak atau apa. Nah, itu gimana nih? Maaf. Kalau itu alasan yang sesungguhnya, boleh jadi dalam tanda kutip nih, kalau benar. Iya, Pak. Boleh jadi dia ini nikah siri dulu. Oh iya. Dulu di Ciamis itu ada yang namanya nikah gantung. Benar-benar. Ini anak masih sekolah SMA, cuman udah deket, orang tuanya takut aib, takut berbuat zina. Nikah gantung, dinikahin dulu. Betul, maksudnya dinikahin sekarang, tapi masing-masing di rumah mereka, biaya masing-masing. Boleh jadi nikah siri dengan nikah gantung, tapi resminya di KUA setelah dia hamil. Kalau itu dalam Islam sah. Karena nikah siri memang aslinya dalam Islam nikah siri itu sah. Karena pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pemerintah kita membuat undang-undang laki-laki perempuan kalau menikah beragama Islam wajib dicatat di kantor KUA. Jadi kalau itu yang terjadi, nikahnya sah, anaknya juga sah di mata Allah. Jadi jangan langsung curiga kalau dia anak di luar nikah ya, ya. Karena tidak sedikit di kampung Omah dulu itu yang namanya perempuan dinikahkan siri, gitu kan. Itu kalau, jadi ke KUA-nya nanti. Kalau itu pernikahan siri, maksudnya kalau itu pernikahan siri adalah pernikahan yang kedua secara catatan sipil itu tetap dicatat Pak sama catatan sipil. Maksudnya gimana? Enggak. Kalau yang kedua nikah siri. Ya nikah siri, kan nggak ada catatannya ya kemarin. Nah, apakah itu di catatan sipil tetap tercatat sebagai pernikahan sah secara negara gitu Pak? Karena Undang-Undang BP 10 mengatakan kalau seorang suami menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga, syaratnya, maaf dalam tanda kutip, ada tulisan tangan istri yang pertama. Jadi seandainya nikah yang kedua tidak ada syarat tulisan tangan istri yang pertama izin, artinya pernikahan kedua nggak bakal dapat surat nikah dari KUA. Nggak bakal dapat. Syaratnya tidak terpenuhi, baru. Oh, artinya secara negara tidak tercatat ya, Ma? Secara negara tidak tercatat. Secara agama tercatat. Makanya saya menghimbau, wahai kaum perempuan, kita punya harga diri. Jangan mau menikah dengan nikah siri. Hanya untuk pelampiasan kaum laki-laki semata-mata. Punya harga diri sebagai perempuan. Jangan diniatin Mas Bedu, jangan diniatin. Siapa yang mau niat, ya Allah. Walaupun memang itu sah. Siri aja, iya, siri aja dilihat jadi orang siri aja. Itu sirik, itu sirik. Sirik. Ya udah. Karena walau bagaimanapun yang dirugikan perempuan. Perempuan bener Pak. Ketika laki-laki sudah kenyang, sudah puas, dia pergi kemana-mana. Ya Allah. Ditinggal, emang enak. Enggak. Punya anak, siapa yang ngurusin? Binnya kemana? Repot. Harga diri perempuan. Kan bahkan banyak ada yang kawin kontrak tuh Mang. Sesuai dengan kawin kontrak dalam Islam haram. Karena yang namanya nikah itu kalau bisa seumur hidup sekali. Banyak tuh di puncak kawin kontrak. Misalnya orang Timur Tengah datang ke Jakarta, itu nanya sama sopir, di mana perempuan itu dikontrak. Selama laki-laki ini ada di sini, misalnya setahun, 2 tahun, itu diganti. Punten ini mah orang cerita, diganti dengan sawah sabara meter, diganti dengan rumah, diganti dengan mobil. Begitu dia pulang ke tanah airnya, dia punya anak. La ilaha illallah. Cuma ditinggalin rumah doang. Ngurus anak bagaimana? Nyekolahin bagaimana? Jangan dianggap gampang. Nikah kontrak haram. Haram. Baik, yaudah Nek dan juga Mas Bedu, kita berdoa yuk. Semoga kita semua bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang menyebabkan adanya anak yang lahir di luar nikah ya. Karena perlakuan tersebut justru malah merugikan si anaknya sendiri gitu. Kalaupun sudah terlanjur terjadi, maka tadi pesan nenek, dinikahkan atau diputus supaya cucu-cucunya tuh bisa jadi sah anaknya adalah dengan dinikahkan dengan wali hakim. Dan yang penting jujur sama anaknya. Pelakunya banyak bertaubat dengan taubat nasuha.
Betul. Dan pelakunya harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Yuk Nek, kita berdoa yuk Nek. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah cucu turunan kami, anak-anak yang soleh, yang solihah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Kami tahu ini dunia begitu banyak godaan setan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tidak sedikit anak-anak, tetangga, keluarga, teman-teman kami yang terjebak dengan perbuatan setan. Mereka melakukan perbuatan zina sampai hamil. Ya Allah, sadarkan kami semua bahwa itu perbuatan yang sangat hina dan sangat keji ya Allah. Seandainya di antara mereka ada yang melakukannya ya Allah dan mereka bertaubat kepadamu ya Allah, ampuni taubat mereka ya Allah. Terimalah taubat mereka ya Allah. Kami yakin apa yang mereka lakukan, kalau mereka punya iman pasti mereka menyesalinya. Bagi mereka yang menyesal, menyadari perbuatan itu salah, ampuni mereka ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Dan bagi mereka yang belum menyadari kesalahannya, mereka belum bertaubat, tunjukkan kepada hati mereka perbuatan mereka dosa dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan kelak di akhirat ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan keimanan dalam dada kami. Tanamkan ketakwaan dalam dada kami ya Allah. Sadarkan dimanapun kami berada, Engkau maha melihat dan maha mendengar ya Allah. Kami bermohon bimbingan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah, petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma untuk tausiah dan ilmunya. Jadi tahu deh kita ya En ya. Iya. Terima kasih En ya. Sama-sama Mas Bedu. Terima kasih Ada Bawi. Sama-sama. Ingat harus ada izin yang pertama. Tertulis. Baik jamaah, setelah ini kita sekali lagi Itu doang yang diingetin sama terima kasih jamaah telah menyaksikan program Rumah Papa Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Papa Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.